ajmain. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berdiri di siang ini untuk mempresentasikan video fisika dengan sehat walafiat. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Pembimbing Fisika yaitu Ibu Nurul Fajri Hasanah SPD dan seterusnya teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk materi tentang hakikat fisika. Pengertian fisika. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkungan ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Fisika sering disebut sebagai ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya yaitu biologi, kimia, geologi, dan lain-lain mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak dinyatakan dalam notasi matematis. Yang kedua, hakikat ilmu fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika adalah sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk, sikap, dan proses. Fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Fisika sebagai proses. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksi melalui serangkaian proses. Fisika sebagai sikap. Sikap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya diri, kreatif, teliti, objektif, jujur, mau bekerja keras, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. B. Ruang lingkup pada fisika. 1. Fisika pada bangsa Yunani. Pada bangsa Yunani, seperti juga pada bangsa-bangsa lainnya, terdapat suatu mitologi yang kaya serta luas. Mitologi dapat dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat karena mite-mite sudah merupakan percobaan untuk mengerti. Melalui mite-mite, manusia mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian-kejadian yang berlangsung di dalamnya. Mite jenis pertama, yang mencari tentang asal-usul alam semesta sendiri yang biasa disebut dengan mite kosmogonis. Sedangkan mite kedua yang mencari keterangan tentang asal-usul serta sifat dan kejadian yang berada dalam alam semesta yang disebut dengan mite kosmogonis. 2. Fisika pada masa modern. Fisika modern adalah suatu upaya untuk memahami segala proses inti interaksi yang mempergunakan perangkat sains dan rekayasa. Masa modern mengimplikasi penjelasan dari abad ke-19 bahwa fenomena terhadap suatu penjelasan tidaklah cukup untuk menjelaskan alam yang teramati oleh perangkat-perangkat modern. Baiklah. C. Penerapan fisika dalam ilmu lainnya. 1. Penerapan fisika pada teknologi. Fisika sendiri banyak terpakai dalam teknologi sekarang seperti industri, transportasi, dan lain-lain, di mana banyak menggunakan konsep dan hukum fisika di dalamnya. 2. Hubungan fisika dengan ilmu kimia. Kimia adalah ilmu yang mendasari segala ilmu lain karena mempelajari unsur dan perubahannya, di mana konsep fisika dan kimia sendiri sangat berhubungan dekat. 3. Hubungan fisika dengan astronomi. Astronomi sendiri juga berhubungan erat dengan fisika, di mana segala sesuatu di luar angkasa dikaji dan dipelajari melalui konsep dan hukum fisika juga. 4. Hubungan fisika dengan biologi. Fisika dengan biologi diterapkan untuk mencari konversi energi dan beberapa sistem makhluk hidup lainnya. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik.
Metode ilmiah memastikan didapatkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang tersusun secara sistematis. Jika tidak dilakukan metode ilmiah, maka eksperimen-eksperimen yang dilakukan akan meragukan. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Observasi awal. Observasi awal bertujuan untuk mengumpulkan informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan topik tersebut melalui pengamatan berbagai sumber ilmu pengetahuan dan berkonsultasi kepada ahli yang sesuai. B. Mengidentifikasi masalah. C. Merumuskan atau menyatakan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu ide atau dugaan sementara tentang penyelesaian masalah yang diajukan dalam proyek ilmiah. Hipotesis dirumuskan dan dinyatakan sebelum penelitian yang seksama atas topik ilmiah yang dilakukan. D. Melakukan eksperimen. Eksperimen dirancang untuk menguji hipotesis yang akan diajukan. Ada 3 jenis variabel yang perlu diperhatikan pada eksperimen. 1. Variabel bebas. Variabel yang diubah secara bebas. 2. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diteliti yang perubahannya bergantung pada variabel bebas. 3. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap. C. Keselamatan kerja di laboratorium. 1. Syarat laboratorium yang baik. Kelengkapan alat keselamatan, nomor telepon penting, pemadam kebakaran, petugas medis. 2. Ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. 3. Ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya mudah untuk mencarinya. 4. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dalam kondisi yang baik dan siap pakai. 5. Laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Bahan kimia berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan 2 bahan kimia yang menimbulkan ledakan bila bereaksi. Simbol keselamatan kerja. A. Animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan. B. Zat instrumen hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. C. Air hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang panas. D. Glassware hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. E. Chemical hazard adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Biasa saja bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal dan iritasi. F. Electrical hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. G. Phase hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. D. Fire hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. I. Biohazard adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. J. Laser radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. K. Radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. I. Explosive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. 4. Prosedur penyelamatan kerja laboratorium. Berikut alat-alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Pertama, pemadam kebakaran. 2. Air wasper. Ketiga, water shower. Keempat, kota P3K. Kelima, gas lab. Keenam, peralatan pembersih. Ketujuh, obat-obatan. Kedelapan, kapas. Kesembilan, plater pembalut. Ke-10, aturan-aturan keselamatan kerja. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan hanya milik kita dan kesempurnaan hanya milik Allah. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.